Tengku Dewi Putri ungkap sang suami Andrew Andika selingkuh berkali-kali. Begini kata penelitian. Kasus perselingkuhan tengah menerpa rumah tangga artis Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika. Kabar tak sedap ini diungkap Tengku Dewi melalui akun Instagramnya. Dia menulis bahwa sang suami telah berselingkuh berkali-kali dengan beberapa wanita berbeda. Padahal, Tengku Dewi tengah mengandung anak kedua dari Andrew Andika. Sudah diomongin berkali-kali dan janji nggak akan mengulangi. Itu real, itu bukan tipu-tipu. Dia tuh sebagai suami baik banget. Jadi bapak itu baik banget. Itu yang bikin aku menyayangkan kenapa lo melakukan hal-hal yang merusak gitu loh, Dok. Ngerti nggak? Itu semuanya real. Real, Dok. Sampai yang bikin aku juga ngerasa, oh iya, lo nggak bakalan macem-macem. Ibaratnya nih ada uang masuk honor, dia nggak apa-apa pegang buat makan aja. Ini kasih ke kamu semua. Dia nggak pegang keuangan lo, Dok. Sumpah, dia sebaik itu. Aset semua atas nama aku. Semua. Bikin aku supaya Tenang ya. tenang. Kayak satu aset atas nama aku karena dia WNA juga kan. Semua cuma iseng-iseng. Nggak ketemuan. Bla, bla, bla. Tapi terulang terus dan terus. Tulis Tengku Dewi dikutip Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Tengku Dewi mengungkap, sang suami kerap menyewa pekerja seks komersial (PSK) atau kerap disebut ani-ani. Dan ini bukan satu cewek, banyak, mulai dari ani-ani dua jetian dan lain-lain. Dari sakit hati, sampai cuma bisa ketawa saja, paparnya. Fenomena perselingkuhan yang berulang tak hanya terjadi di rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Dalam banyak kasus, tak hanya di kalangan artis, seseorang kerap selingkuh lebih dari satu kali. Bahkan, ada pepatah mengatakan, sekali tukang selingkuh, tetap tukang selingkuh. Sampai teman-teman aku tuh semuanya pada nangis. Maksudnya Andrew tuh sayang banget, maksudnya kalian tuh best couple banget. Karena memang dia tuh juga waktunya itu banyak buat aku gitu loh. Ya nggak tahu yang nyelip-nyelipnya itu ya. Jadi nggak bener-bener 24 jam dia nggak pulang, itu nggak pernah, Dok. Terus dia sama anak juga sayang. Mau ngurusin anak gitu mau. Terus ya perhatian. Bener-bener nggak KDRT. Nggak ada perfect lah gitu loh. Kita tuh juga kayak aku udah sama dia 11 tahun, aku tuh kayak nggak butuh teman sebenarnya, karena aku bisa cerita apa aja ke dia. Mulai dari kerjaan, mulai dari ngajak-ngajak kayak misalnya lucu-lucuan ngegosip juga iya, yang kayak gitu, Dok. Aku cuma kayak kehilangan, ya gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu, Dok. Tapi kalau aku lanjutin nggak bisa, Dok. Lantas, apakah pepatah ini sekadar ungkapan belaka atau memang benar begitu adanya? Menurut psikolog di Psychology Today, Ari Tukman, orang yang melakukan selingkuh pada dasarnya tidak mampu untuk tetap setia. Dalam penelitian yang diterbitkan di Archives of Sexual Behavior berjudul Once a Cheater, Always a Cheater, dibahas soal seberapa besar kemungkinan orang yang pernah selingkuh untuk selingkuh lagi di hubungan berikutnya. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang tidak setia dalam satu hubungan memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk tidak setia pada hubungan berikutnya. Ini yang terbaik mungkin ya. Mungkin kalaupun misalnya kita nggak bareng-bareng, seenggaknya dengan kayak gini ada hikmahnya buat dia jadi pribadi yang lebih baik kali. Walaupun mungkin nggak sama aku. Karena aku udah mendem ini lama, Dok. Lama banget. Di saat aku cerita kayak gini, semakin kebuka. Makin banyak laporan. Makin aku tahu ternyata aku selama ini hidup tuh dengan orang yang ada sisi lain yang dia aku nggak tahu. Ngerti gak? Nggak semua aku ceritain di sini ya, yang lebih ekstrim mah banyak. Cuma aku kayak, hah? Masa sih dia begitu? Buktinya ada ya? Masa sih? Kok aku nggak tahu ya? Ngerti gak? Banyak. Jika dibandingkan dengan mereka yang setia pada hubungan pertama. Menurut psikolog dari Universitas Denver, Scott M. Stanley Ph.D., penelitian ini dipimpin oleh Kayla Knopp bersama rekannya Selby Scott, Len Ritchie, Galena Roades, Howard Markman, dan Scott sendiri. Penelitian ini menggunakan sampel nasional yang terdiri dari individu-individu yang pertama kali direkrut ketika berusia 18 hingga 34 tahun.
Mereka belum menikah dan memiliki hubungan romantis yang serius. Meskipun sebagian besar literatur tentang perselingkuhan berfokus pada pernikahan, penelitian ini berfokus pada mereka yang sebagian besar berada dalam kondisi pranikah. Selingkuh lebih banyak ditemukan dalam hubungan pacaran. Ada banyak literatur tentang perselingkuhan dalam hubungan pernikahan, dan semakin banyak literatur tentang apa yang sering disebut keterlibatan seksual dalam hubungan di luar pernikahan. Literatur tentang perselingkuhan di dalam dan di luar pernikahan dirangkum dengan baik dalam makalah ini. Salah satunya, walaupun risiko perselingkuhan dalam pernikahan umumnya mencapai sekitar 20%, tapi tingkat hubungan seks dengan seseorang di luar hubungan saat ini jauh lebih tinggi di antara mereka yang belum menikah. Knopp dan rekannya mencatat beberapa faktor risiko perselingkuhan yang paling umum berdasarkan penelitian, termasuk komitmen rendah terhadap hubungan saat ini, kepuasan hubungan rendah atau menurun, menerima sikap tentang hubungan seksual di luar hubungan, ketidakamanan keterikatan, baik penghindaran maupun kecemasan, perbedaan tingkat hambatan dan gairah seksual individu,